Review film Ikatan Darah, film action yang seru, fun, lucu, gila, badass, keren, bloody hell, dan bersimbah darah. Persembahan dari sutradara Tata Sidarta yang setahun bisa ngerjain 4 project. Bagi-bagi job apa bang, apa yang sepi. Tega banget ya. Nyari apa sih bang, duniawi mulu bang. Anak istri ditinggal, syuting mulu ya kan. Heran saya mah. Bagus lagi filmnya. Ini adalah film action Indonesia yang mampu disandingkan dengan beberapa film terbaik pendahulunya seperti The Raid, Big Four, The Night Come For Us, Shadow Stray, Merah Putih One For All. Sorry, Merah Putih One For All lebih ke prakarya bukan film. Tapi setahu saya bulan Agustus mau ada sequel yang kedua. Nggak laku lagi aja. Ceritanya tentang Mega, mantan atlet bela diri yang harus pensiun karena bahunya cedera. Seperti yang kita tahu ya, kehidupan atlet kalau dia cedera dan nggak bisa berkarir lagi, biasanya tuh dia kembali ya jadi manusia pada umumnya. Maksudnya kerja gitu-gitu yang umum lah. Jadi si Mega ini kerja di salah satu kafe atau resto. Tiba-tiba ada satu kejadian yang bikin dia dipecat. Kesialan selanjutnya datang dari kakaknya bernama Bahlil. Bernama Bilal. Bahlil anjir. Dia kesialan berikutnya datang dari kakaknya bernama Bilal. Jadi si Bilal ini yang diperankan Derby Romero. Di sini karakternya tuh hobi judi, ya kan, terus terlibat utang. Tiba-tiba satu malam ada gangster atau preman yang datang ke rumahnya menagih hutang sebesar 300 juta rupiah. Dan bodohnya si Bilal ini malah, ya gue gak bisa ceritain. Jadi ada satu kejadian yang membuat Bilal semakin dikejar-kejar oleh geng preman, yaitu geng-geng preman yang dipimpin oleh Om Primbon. Primbon itu kayak semacam kepala mafia yang mengepalai beberapa gangster pusat di daerah situ. Dia mengelola semua pejabat seperti pada umumnya. Dia mengelola semua bisnis-bisnis kotor lah intinya. Jadi dia preman yang sangat ditakuti. Nah, Bilal karena dia melakukan kesalahan, dia dikejar sama si Primbon dan anak buahnya. Dan otomatis Mega terkena juga, ikut-ikutan terseret, sehingga dua orang ini dikejar-kejar sama puluhan preman yang ingin membunuhnya. Jujur aja kalau ngomongin cerita, ini tipikal drama action biasa, nggak ada sesuatu yang baru. Tapi di sini Tata Sidarta membuktikan bahwa cerita dan premis boleh sama, tapi director treatment cuma dia yang punya. Pendekatan visualnya atau approaching visual atau director treatmentnya bener-bener beda dan luar biasa. Di sini mengukuhkan bahwa Tata Sidarta adalah salah satu director terbaik Indonesia. Apalagi konteksnya di film action. Dari mulai koreografi action, senjata yang digunakan, dan juga cara Tata Sidarta mengenalkan karakternya itu berasa seperti anime. Gue suka bagaimana Tata mendevelop karakter dengan baik ya. Apalagi konteksnya kalau kita bicara villain di film action Indonesia, pasti top of mind kita ada di Mad Dog, The Raid, ada juga mungkin Suranto, The Big Four, dan di sini di Ikatan Darah Tata Sidarta punya Macan, ya, namanya Macan, nama karakternya Macan. Ya, yang paling gue suka adalah cara dia ngenalin karakter. Ketika karakter si Macan pertama kali masuk ya, di punggungnya ada tato Aing Macan. Wow. Dan lucunya ya, Aing Macan ini adalah semacam representasi yang soft spoken. Dia tuh bicaranya pakai bahasa Sunda, halus, dan dia penyuka gorengan anget. Sebelum dia beli gorengan dulu. Jadi nyari si Bilal sama si Mega di tengah pemukiman warga sambil nenteng plastik gorengan anget. Gokil banget ini Macan. Dan gue suka tuh gimana ya, karakternya tuh kompleks, jadi kayak semacam dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi dia soft spoken, di sisi lain dia kejam. Ini adalah tipe karakter yang sangat solid, yang sangat memorable, yang sangat bikin penonton tuh seru ngikutinnya gitu. Kayaknya Tata Sidarta dikasih porsi untuk pengambilan kreatif yang leluasa gitu. Jadi di tangan orang yang tepat atau di tangan director yang tepat, keputusan kreatif itu bisa jadi sesuatu yang sangat mahal di film ya. Contohnya kayak di sini banyak banget scene yang megah,
shotnya wide, kejar-kejaran di kampung, banyak banget pertarungan geng dan warga yang memperlihatkan ekstras puluhan gitu dan proper semua gitu fight scene-nya gitu. Terus juga adegan-adegan fighting-nya yang berdarah-darah dengan treatment visual yang goks. Ini tuh perpaduan yang pas antara praktikal dan visual effect yang sangat top abis. Gua kadang nontonnya tuh sampai bagus banget gitu. Berapa kali kata sebutkan karena saking goksnya, saking penampilan all cast-nya juga keren-keren. Ada Derby Romero, ada Rifnu Wikana, ada Lydia Kandau, ada Dimas Anggara, dan the last but not least ada Livi. Bukan. Bukan. Oh, gue tahu. Livi Mandiri. Itu Bang, Livin Mandiri. Ini Livi Ciananta ya. Dia aktor baru memang, belum terlalu terkenal, tapi dia tuh kualitas aktingnya oke. Sebenarnya dia tuh udah pernah main film berjudul Bonnie kalau nggak salah ya, tapi film memang kurang naik. Dan di sini kelihatan banget aktingnya udah matang. Dari sisi fight-nya keren banget ya. Di Bonnie juga ada fightingnya, tapi mungkin di sini lebih tebel. Sebagai film action, dramanya di sini cukup kental dan acting-actingnya berhasil dideliver dengan baik oleh para pemainnya. Top. Tapi yang paling luar biasa adalah penampilan dari Teguh Rifnu Wikana atau biasa kita panggil Mas Wika atau Bang Wika. Ini adalah salah satu aktor Indonesia yang gak pernah gagal meranin peran apapun ya. Dia jadi apa aja tetap keren. Di sini dia jadi kepala mafia bernama Primbon ya. Primbon ini dia melotot aja, dia ngomong aja udah badass banget. Apalagi dialog-dialog itu bener-bener berhasil merepresentasikan bahwa ini orang yang kejam, ini orang yang sangat ditakutin. Dan gue gak nyangka ya adegan fight scene antara Rifnu Wikana, antara si Primbon dan si Mega ini juga gak kalah keren. Goks Mas Wika, semuanya bisa. Dikasih acting apa aja dia bagus semua. Makanya gak heran Mas Wika banyak banget filmnya. Edan. Kalau ngomongin visual, film-filmnya Tata Sidarta semuanya bagus-bagus. Gue yakin dia selalu mengeksplor aspek-aspek visualnya. Kalau di film ini yang gue suka adalah bagaimana kamera works-nya dimaksimalkan dengan sangat ciamik, dimaksimalkan dengan sangat presisi ya. Bayangin, banyak banget set yang secara space atau ruang itu kecil, tapi kamera works-nya tetap bisa maksimal, tetap bisa ngasih pergerakan yang mensupport cerita dengan baik gitu. Kamera movement-nya juga keren-keren di sini. Makanya gua salut sih sama Tata, apalagi dia seringkali bikin shot-shot yang aneh, shot-shot yang cukup berani gitu. Kamera shaky gitu-gitulah, dinamis ngikutin fighting karakternya sehingga kita sebagai penonton nih kerasa banget gitu. Kita kerasa banget ada di ruang imersif gitu. Kita kerasa banget ada di tempat dimana kita dibawa masuk sama kamera buat masuk ke dunia si Mega dan si karakter, siapapun karakter yang ada di filmnya. Jadi kita berasa tegang, berasa seru, dan berasa takut juga seringkali gitu. Edan, imersif. Dan di sini saya lupa naskahnya. Film nonton ini tuh seru banget, menegangkan, bloody hell, badass, tapi di sisi lainnya juga ada lucunya. Jadi kita nontonnya fun, bener-bener entertaining. Dan bedanya ya kalau gua nonton The Raid itu kan semuanya serius dari awal gitu, bener-bener karakternya kejam, bengis, dan capek gitu ya kita nontonnya. Kalau di sini capek juga, bengis juga, atau gore-nya bagus juga dan sadis juga. Tapi karena ada titik-titik komedi sehingga kita cukup kebawa lah gitu emosinya, jadi nggak terlalu yang serius banget, jadi ada naik turunnya gitu. Dan yang gue suka dialog-dialog yang penuh punchline itu ada di scene-scene yang kadang-kadang berat gitu, jadi abis kenceng-kencengan terus kita ketawa gitu. Ini cocok banget ya ditonton buat lu ya karyawan kantor yang abis capek ngadepin bos rese atau yang ngadepin rekan kerja yang sotoy, yang sok tahu, yang sok-sokan paling pinter tapi otaknya kosong. Nonton ini buat pelampiasan, hiburan biar nggak stres ya. Anggap aja yang dipukulin tuh rekan kerja lo yang sotoy. Ya kalau ngomongin minusnya, menurut gua minusnya tipis banget gitu dan hampir nggak ada. Tapi ini lebih ke perspektif gue sebagai selera ya. Gua merasa fight scene si karakter Mega melawan Macan itu sayang banget adanya bukan di ending, karena
gue ngerasa itu fighting scene-nya tuh bagus banget gitu. Bener-bener dipikirin banget treatment visualnya, actionnya, penggunaan senjatanya, dan ada di suatu ruangan yang ya gue nggak bisa cerita banyak ya, ntar jadi spoiler. Tapi itu buat gue pertarungan antara Mega dan Macan di situ keren banget. Sayang banget kenapa pertarungan lawan Macan itu nggak dijadiin scene ending aja gitu, karena ya abis itu kayak scene setelahnya gitu, scene setelah pertarungan itu berasa jadi biasa aja meskipun sebenarnya bagus. Tapi karena tense lawan Macan udah setinggi itu dan kita dari awal udah dikasih tahu bahwa karakter Macan ini semenakutkan itu, dan yang udah sempat dibilang Dini juga bahwa kemungkinan cuma satu, mereka mati. Berarti kan kita udah tahu nih stake-nya Macan ini udah tinggi banget gitu. Tiba-tiba setelah lawan Macan, gue sih berasa agak turun ya. Tanpa mengurangi semuanya, menurut gue oke aja sih. Cuman itu tadi, lawan Macan udah segini, tiba-tiba ke bawahnya agak turun sedikit gitu. Jadi sangat disayangkan sih menurut gue. Tapi lagi-lagi ini sangat worth to watch. Overall, buat lu pecinta film action, film ini wajib lu tonton sesegera mungkin. Karena ini film badass banget, keren banget, mentok banget, goks. Apalagi buat lo yang kemarin sempat kecewa sama filmnya Wise Picture juga yang berjudul Timur. Nah, ini dia pembalasannya. Mohon maaf, ini jauh lebih keren dari Timur. Karena Timur Tenggara, Selatan Barat. Bukan itu. Kok jadi lagu Wali tapi liriknya beda anjir. Iya, maaf. Tapi serius nih, menurut gua Ikatan Darah adalah film yang mengukuhkan Tata Sidarta ya menjadi director top tier Indonesia. Tata Sidarta sekarang sudah layak masuk grup WhatsApp yang isinya Joko Anwar, Regas Banuteja, Timo Cahyanto, Riri Riza, Yandi Lorenz, dan beberapa sutradara top tier, sutradara kelas A film Indonesia. Kalau ada, masuklah grupnya. Gue jamin, ini film Tata yang paling keren sejauh ini. Goks Tata. Ternyata antum adalah sutradara keren. Tata Janeta. bukan Tata Sidarta. Sampai ketemu di video punchline lainnya. Tulis di kolom komen kalau lu udah nonton film Ikatan Darah, dan boleh kasih masukan kira-kira film apa lagi yang harus kita review. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Jangan lupa nonton Ikatan Darah karena film ini kita di endorse. Enggak, karena film ini bagus, asli bagus. Top lah. Oke, gue mau lanjut nonton Merah Putih One for All.